Ambil nafas. Oke, Chelsea silahkan pimpin dalam doa aja. Ya, Pak. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, sebentar lagi kita akan memulai pelajaran IPS. Berkatilah kami dan Pak Mukri yang akan mengajarkan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Chelsea sudah mimpin doa. Besok kalau pengen doanya singkat cepat, nah panggil nama Chelsea ya, Chelsea ya. Singkat, oke, padat dan jelas. Ya betul, singkat, padat, jelas. Hingga kalau doa makan itu cepat. Sudah lapar doanya lama. Waduh, nggak makan-makan ini kan itu. Nah, kayak Pak Fabi itu cepat kalau doa. Apalagi pas siang-siang sudah waktunya lapar-lapar itu langsung cepat besok doa. Oke teman-teman, saat ini terima kasih teman-teman sudah bergabung. Kami mengharapkan teman-teman dalam keadaan sehat semua, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker ya. Karena di sini Pak Mukri tidak ada teman-teman sehingga nggak pakai masker, tapi kalau nanti keluar tetap harus pakai masker. Kemudian pembiasaan mencuci tangan pakai sabun di air mengalir. Nah, jaga jarak. Nah, ini Pak Mukri dengan Pak Arven tapi juga jangan pakai sabun, cuci piring juga. Iya, jangan ya. Sebelahnya ada Pak Harka, Pak. Wah, kok nggak pakai masker, Pak? Tapi jauh jaraknya loh, hampir berapa itu? Ya, 5 meteran. Sudah jauh, Rek. Kan nggak ada di sekitar sini, Rek. Yuk, kita mulai teman-teman, kita akan segera mulai. Saya akan share dulu. Cek, sebentar, ada teman-temannya yang mau masuk nih. Cek, sebentar, supaya. Oke, sebentar. Oke teman-teman, materi kita saat ini nanti hanya tambahan seandainya masih ada waktu, tetapi Pak Muri akan mencoba membahas ya setiap soal yang pernah kita kasihkan itu dibahas supaya nanti kalau teman-teman kesulitan itu minimal sudah ada pembahasan. Ya, kalau nanti mau membuat catatan silahkan. Yang penting saat ini kita tidak ada tugas, tetapi fokus di posisi pembahasan soal. Ya, fokus di pembahasan soal. Yang paling sulit pol-polnya yang tugas kemarin. Walaupun soalnya satu, ternyata juga tidak mudah ya teman-teman untuk mencoba untuk mengaplikasikan itu enggak mudah ternyata. Dan hari ini akan kita perdalam khusus itu. Ya, karena ini cukup penting, sangat dibutuhkan anak-anak. Bahkan bukan hanya anak-anak, orang tua pun membutuhkan yang materi kemarin itu, skala prioritas itu kan. Nah, sekarang kita akan mencoba masuk soal yang pertama dulu tentang ini kelangkaan dan kebutuhan. Tampilannya tempatnya Pak Mukri kelihatan dari tempatnya kalian ya? Kelihatan, Oke, Pak. Kelihatan, Pak. Walaupun ini materi literasinya banyak, silakan dibaca-baca sendiri jika ingin berkembang. Ayo yang mic-nya hidup supaya tidak terganggu teman-temannya bisa di off-kan. Nanti kalau teman pas bicara dihidupkan. Ya, yang mic-nya aktif. Perhatian yang mic-nya aktif bisa di. Oke, teman-teman kita akan mencoba membahas ini. Kuis pertama. Pertama kemarin karena ini perjumpaan pertama, saya yakin kok juga. Nah, pertama itu kalau sudah dikasih sulit, nah nanti pusing. Nah, pusing. Memang susah, Pak. Enggak. Ini sudah ada orang yang bekerja itu anak yang bekerja peserta didik itu 286. Jadi ada yang ngulang begitu. Nanti kalau bisa dilihat, nanti bisa dilihat. Tapi saya akan langsung ke pembahasan. Nah, teman bisa melihat nilainya masing-masing sendiri kemarin. Nah, ini soal pertama, ada 10 soal. Nggak usah banyak-banyak. Kita lihat. Soal yang pertama. Ya, soal yang pertama.
Kelangkaan adalah permasalahan ekonomi manusia. Benar atau salah? Lo gampang ya soal pertama. Hanya benar dan salah. Soal pertama, Pak. Iya, kalau SD dulu. Apakah ada yang salah? Ayo. Kemarin jujur. Salah, Pak. Salah. benar. Gimana? Enggak baca materi, nak? Baca materi enggak? Yang tadi salah. Kalau nggak baca. Oh, ini. Baca di materi itu ada. Ketika teman-teman mengikuti Vikon itu ada. Nah, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Nah, yang justru ini kita bahas supaya kita menjadi paham. Nanti enggak takutnya kita salah, kita nggak paham kan itu. Nanti kan biasanya keluhan yang kemarin kan begitu. Soal nggak dibahas, lalu anak-anak juga nggak tahu salahnya yang mana, betulnya yang mana kan. Nah, nih bagi yang salah mohon perhatian, ternyata ada juga anak-anak yang salah bahwa kelangkaan adalah permasalahan ekonomi manusia. Bahwa secara ekonomi manusia masalah utamanya itu yang karena langkanya itu, langka. Mau butuh uang, uangnya ya terbatas, misalnya kayak gitu. Kemarin sudah kita jelaskan. Nah, selanjutnya, bisa lanjut yang nomor 2? Bisa, Pak. Ya, oke, nomor 2. Oke, sip. Nomor 2, masih benar salah. Kebutuhan atau keinginan manusia, jumlahnya terbatas. Salah, Pak. Salah. Salah. Oke, salah. Yang namanya kebutuhan, namanya keinginan, ya keinginan. Maka ini supaya tidak supaya apa ya? Supaya soalnya itu juga dikuatkan garis miring keinginan. Karena memang antara kebutuhan dan keinginan sebenarnya berbeda. Ya, sebenarnya berbeda. Tapi banyak literasi yang menjadikan satu. Ya kebutuhan, ya keinginan. Maka di situ tak kasih garis miring ya. Kebutuhan atau keinginan ya. Manusia itu jumlahnya terbatas, salah. Yang benar adalah apa? Yang benar tidak terbatas. Jadi kebutuhan keinginan manusia itu jumlahnya tidak terbatas. Satu terpenuhi, pengen yang lain. Satu terpenuhi lagi, pengen lagi yang lain. Itu terpenuhi, ada lagi keinginan yang lain. Nah, itulah bahwa kebutuhan atau keinginan manusia jumlahnya tidak terbatas. Ada yang salah lagi? Ayo. Salah, Pak. Salah? Iya, Pak. Wah, gimana ini? Salah 2 ini. Nah, nggak apa-apa. Baru 1. Baru satu. Oke, tadi benar yang lain, yang tadi yang pertama. Berikutnya, nomor 3. Ya. Alat pemuas kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas. Salah. Salah. Pak. Ini yang salah, ini yang benar. Alat pemuas kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas. Jawaban yang benar adalah Salah. Salah. Benar? Salah. Salah. Ya, salah. Tapi ada anak yang menyebut benar. Jadi yang namanya alat pemuas kebutuhan manusia itu terbatas. Bukan kok tidak terbatas. Justru karena terbatas itulah maka terjadi kelangka, gitu loh. Ceritanya kan rangkaiannya seperti itu. Coba kalau tidak terbatas. Ya, alat pemuas itu bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Ya, kalau kamu misalnya ketika kamu ingin beli HP dengan fitur yang hebat sekali. Wah. Misalnya bisa baterainya itu bertahan sampai 1 bulan, nggak perlu dicas misalnya. Nggak ada, Pak. Ini seandainya, Rek. Nah, seandainya ya. Nah, tentunya mahal ya, sampai ada HP yang bertahan 1 bulan baterai nggak habis, itu pasti harganya mahal lah kan itu. Nah, alat pemuasnya apa? Alat pemuasnya? Apa, Pak? Tadi saya baru masuk, Pak. Disconnect. Oh ya, disconnect tadi, sorry nggak apa-apa. Nah, karena memang kendala PJJ. Nah, misalnya Anda ingin memiliki HP yang memiliki
eh, kemampuan baterainya itu 1 bulan tidak habis. Wih, sangar. Ya sangar, mulane regane larang iki mesti ini. Ya kalau ada pasti mahal ya karena bisa bertahan selama 1 bulan. Enggak ngecas-ngecas. Nah, alat pemuasnya apa? Kalau kamu punya keinginan seperti itu. Karena alat pemuas itu bisa Ya berupa duit, Pak. Uang. duit, HP-nya sendiri itu kan alat-alat pemuas. Ketika kamu mendapatkan HP, kamu puas. Tapi untuk mendapatkan HP harus ada uang karena harus beli. Iya. Ya, Pak. Ya, toh. Nah, sekarang yang jadi masalah, uangmu itu terbatas enggak? Misalnya dengan HP seperti itu pasti mahal lah. Kamu punya uang, misalnya harganya 10 juta, kamu punya lah. Ayo. Enggak. Tidak. Ya enggak, saya nggak punya uang sejumlah sebesar 10 juta, Pak. Nah, ini berarti langka. Jadi itu alat pemuasmu berarti terbatas gitu loh. Ya, saya mau menerangkan istilah terbatas itu ada di mana. Coba, oh harganya 10 juta. Oh, saya punya. Oh, harganya 1 miliar. Oh, saya punya uang 1 miliar. Oh, berarti nggak terbatas. Karena alat untuk memuas itu ternyata terpenuhinya semua. Walaupun keterbatasan nanti mungkin jadi di barang. Karena jumlahnya yang diminta banyak, padahal barangnya nggak sebanyak itu. Nah, barangnya itu terbatas. Bisa jadi. Tapi prinsipnya karena alat pemuas kita itu terbatas. Bisa lanjut? Bisa, Pak. Ya, jadi tolong bisa dimengerti yang bagian soal nomor 3 ini. Alat pemuas terbatas, bukan tidak terbatas. Buktinya tadi, ya buktinya tadi. Berikutnya nomor 4. Nomor 4. Nah, berikut ini yang menjadi penyebab dari kelangkaan. Berikut ini yang menjadi penyebab dari kelangkaan itu apa? Ini pasti lebih dari 1 ini. Kalau bentuknya itu kotak, itu berarti bisa dicentang. Cedik. Nah, berikutnya yang menjadi penyebab kelangkaan antara A, B, C, D, E. Yang mana menurut kalian? Analisa. A, B, D, E. A, B, D, E. Oke, kita lihat. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Ada yang punya pendapat A, B, D, E? Ada lagi? Mas sepakat? Oke, kita lihat. Keterbatasan kemampuan produksi. Oh ya. Jadi masyarakatnya minta barang itu jumlahnya 100 unit, ya 100 jumlahnya 100 unit. Ternyata pabriknya hanya bisa membuat itu 50. Oh, berarti akhirnya karena keterbatasan ini menjadi langka. Berarti A itu benar, ya. Berarti kalau Anda milih A berarti benar. Nilainya sudah punya 1 dulu. Jadi ini nilainya 4 karena jawabannya 4. Nah, jadi kalau kamu milih A berarti sudah dapat nilai 1. Ya, sudah dapat nilai 1. Berikutnya kalau yang B benar salah tadi hanya 1. Ya, kalau ini ada 4 jawaban berarti Anda setiap option pilihan benar akan mendapat nilai skor. A benar, oke dapat 1. Tadi ada B ya enggak tadi dipilih ya? B, perkembangan teknologi yang tidak sama. Iya, Pak. Nah, antara kemarin pernah dicontohkan Pak Mukri itu teknologinya apa ya? Antara Indonesia ngebor minyak itu ya sama negara luar. Lupa, Pak. Ya waduh lali rek. Indonesia itu bisanya kita kan punya perusahaan minyak Pertamina itu ya. Nah, ya. Iya toh? Iya, Pak. Nah, itu perusahaan minyak miliknya negara itu. Itu ngebor minyak. Ada pengeboran, pendistribusian juga dari Pertamina. Jadi mendistribusikan ke wilayah-wilayah lain itu juga Pertamina. Nah, jadi masalah ternyata Pertamina Indonesia itu belum bisa memproduksi semua kebutuhan bahan bakar masyarakat. Bahan bakar masyarakat itu meliputi apa saja jenisnya? Siapa yang tahu? Ayo, bahan bakar.
digunakan masyarakat? Minyak tanah ya? Minyak Minyak tanah. Oke, Ya. minyak tanah. Ada lagi? bensin, Gitu. Bensin, premium. Nah, Solar. bensin apa? Solar. Kolor. Solar. Solar kok. Kolor. Telinganya Pak Mukri itu. Nah, faktor U. Enggak hanya guyon tadi supaya solar. Jadi ada minyak tanah, ada premium, ada solar, ada lagi yang lain? LPG, Oh, Aftur. Oke, ada lagi? Petramak, Petralite, gitu ya? Loh, itu kan bensin, Pak. Ya kan bahan bakar. Ya kan Kan- sudah sejenis itu. Ya, iya, bener. Pak, Disebutin lagi. saya jadi satu sama Oke. namanya bensin, Pak. Aku tadi kan ngomong premium. Ketika kamu nyebut bensin, Saya ngomongnya bensin, Pak. tak alihkan ke premium. Tadi lo aku ngomong premium. Ya. Nah, jenisnya yang jelas bensin itu jenisnya banyak. Ya, ada premium, ada Petralite, ada Pertamax. Nah, tolong perhatikan bahwa Indonesia itu ternyata belum bisa membuat jenis-jenis yang bagus. Antara Pertamax dengan premium bagus mana? Pertama. Pertama, karena kualitasnya bagus. Tanya tinggi, kualitasnya bagus, tidak mencemari lingkungan. Informasinya kan begitu. Mencemari lingkungan, maka harganya mahal. Nah, pabrik minyaknya Indonesia itu belum bisa memproduksi jenis itu. Padahal masyarakat butuh. Sementara negara lain sudah bisa memproduksi itu. Ini berarti Indonesia langka bakar tamak itu karena memang di Indonesia nggak bisa diproduksi. Pabriknya belum mampu memproduksi itu. Kalau solar bisa, minyak tanah bisa, premium bisa. Tapi untuk tamak jenis-jenis yang tinggi-tinggi kualitas baik itu oktan 90 ke atas itu Indonesia yang belum mampu. Maka harus beli dari negara lain, harus mengimpor. Nah, ini berarti ada perbedaan teknologi, Indonesia belum mampu, maka ini menyebabkan kelangkaan jenis tertentu. Jawab B berarti sudah dapat nilai. Jawab A dan B berarti dapat. Berikutnya, perbedaan warna kulit, nggak nyambung ya? nyambung, Pak. Salah. Wes. Jadi kalau jawaban benar, otomatis A, B, D, E. Pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dari pertumbuhan produksinya. Produksinya lambat, secara penduduknya cepat. Kebutuhannya kan bertambah banyak. Penduduknya yang jumlahnya banyak. Perbedaan letak geografis antara di dataran rendah dengan dataran tinggi pasti hasilnya lain. Jenis-jenis tertentu pasti daerah lain itu langka. Contohnya kemarin itu daerah Gunung Kidul, Jogja dengan di daerah di daerah pantai. Kalau di Gunung Kidul mencari ikan laut ya kesulitan karena itu dataran tinggi. Tapi kalau di pantai ya mudah karena memang di situ ada nelayan-nelayan yang menangkap ikan karena memang laut. Nah, yang ada di Gunung Kidul menjadi langka untuk jenis-jenis ikan hasil laut karena memang perbedaan letak geografis. Bisa lanjut? Bisa lanjut, Ya, kawan? Pak. Oke, sip. Oke, sip. Lanjut. Nomor 5. Nomor 5. Ya, benar salah lagi. Mudah. Ini nilainya 1 karena hanya benar salah. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang tidak harus dipenuhi oleh manusia dalam rangka untuk mempertahankan hidupnya. Benar atau salah? Salah, Pak. Bisa benar, bisa salah sih, Pak. Bisa benar, bisa salah.
emang ada yang harus dipenuhi kayak kebutuhan pokok gitu emang harus dipenuhi. Tapi kayak kebutuhan yang lain kayak kebutuhan tersier dan kawannya belum apa ya nggak harus dipenuhi sekarang gitu loh kayak bisa kapan bisa nanti. Oke, tolong perhatikan. Di sini kata kuncinya kebutuhan. Pak Mukri sebenarnya mau membedakan dengan keinginan. Maka di situ kalau yang namanya kebutuhan itu pasti harus dipenuhi. Walaupun pemenuhannya mungkin kemudian hari atau di tenggang waktu yang lain, ya di waktu yang lain. Tapi yang tidak harus dipenuhi itu sebenarnya istilahnya adalah keinginan. Kalau keinginan tidak harus dipenuhi, tapi kalau itu kebutuhan harusnya dipenuhi. Itu ya, guys. Ya. Nah, jadi keterangannya gitu. Jadi ini dijawab betul saja. Betul saja. Kok betul, sorry. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang tidak harus dipenuhi manusia. Oh, salah. Wah, saya terkecoh ini ya. Rangke wis bener malah jawab malah salah. Nah, ini jawabannya adalah salah karena yang namanya kebutuhan harus dipenuhi. Sementara kalau keinginan tidak harus dipenuhi. Lanjut, nomor 6. Nomor 6. Oke. Oh, kotak lagi berarti lebih dari satu, nak. Saya tidak ngasih tahu dulu. Oh, kamu kita nengok. Ya. Ini mana saja? Ada 3 ini. Kamu bisa lihat karena saya share ini berarti bisa lihat. Ada 3 jawabannya. Primer sih. Primer, Sekunder, sekunder, tersier. tersier. Oke, sip. Primer, B, sekunder yang A, tersier yang E. Berarti A, B, E. Ketika jawab A dapat skor 1, B tambah lagi 1, E tambah lagi 1. Jadi kalau jawab soal ini kamu dapat skor 3, poin 3. Kalau betul ya, kalau salah. Nah, berikutnya nomor 2. Jodohkan pernyataan berikut. Kebutuhan sekunder jodohnya apa? Televisi. Sip, televisi. Kalau kebutuhan primer jodohnya? Rumah. Kebutuhan tersier jodohnya? Mobil mewah. Oke, mobil mewah. Berarti kalau jawab betul semua nilainya 3. Ini betul nilainya 1, nilai 2, nilai. Bisa lanjut? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Gampang kok. Berikutnya nomor 8. Nomor 8 ini 2 jawaban benar, teman. Ya, 2 jawaban benar. Pilih mana dan mana. Menurut subjeknya. Pengelompokan kebutuhan untuk subjek. Kebutuhan kelompok sama kebutuhan individu. Oke, sip. Kebutuhan individu sama kebutuhan kelompok. Subjek itu orangnya, ya. Subjek itu orangnya, sehingga B dan C. Skornya 1 dan 1 berarti 2. Bisa lanjut ya? Bisa, Pak. Bang, oke lanjut. 9, soal 9. Soal 9. Berikut ini yang termasuk barang ekonomis. Ada 3 jawaban benar. Barang ekonomis. Sepatu, mobil. Mobil, motor, sepatu. Mobil, motor, sepatu. Motor, sepatu, mobil. Oke, siap. Barang ekonomis itu apa? Kita jelaskan. Barang ekonomis itu apa? Ekonomis? Ekonomis keberadaannya terbatas dan cara memperolehnya butuh pengorbanan. Oke, sip. Yang namanya barang ekonomis itu barang yang ketersediaannya terbatas dan cara memperolehnya pasti kita dengan cara berkorban. Dan baik waktu, baik itu biaya, uang. Nah,
Di sini maka yang termasuk barang ekonomis itu adalah B, mobil. Untuk mendapatkan mobil Anda harus mengeluarkan uang, harus berkorban. Motor, untuk mendapatkan motor Anda harus mengeluarkan uang. Satu, mengeluarkan uang. Sinar matahari nggak perlu mengeluarkan uang. Hanya tinggal keluar di pagi hari. Kalau pas nggak mendung, nah pas nggak mendung maka Anda akan Hari Pak. mana? Hari gratis. Nah, iya gratis. Kemudian air daerah dataran rendah gratis. Rendah air itu melimpah. Tapi kalau di perkotaan ini air karena pakai PDAM biasanya ya masuk barang ekonomis, jadi tergantung aja. Air sumur ya. Tapi kalau Air sumur, Pak. barang ekonomis. Bisa lanjut, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Nah, Pak. next nomor terakhir di latihan kemarin, nomor terakhir. Nah, ini 4, berarti setiap menjodohkan benar 4. Pasangkan menjadi pasangan yang tepat untuk menunjukkan kebutuhan barang substitusi dan komplementer. Ya, jadi bisa saja itu substitusi, bisa juga komplementer. Nah, teman-teman bisa membedakan enggak antara substitusi dan komplementer? Mengingat kembali materi kemarin, mungkin lupa. Substitusi. Kata kuncinya apa? Substitusi. Substitusi itu menggantikan. Kalau komplementer Saling melengkapi. melengkapi. Jadi kata kuncinya itu. Jadi barang itu pasti saling melengkapi, itu berarti komplementer. Tapi kalau barang itu bisa saling menggantikan, itu substitusi. Bisa dipahami pemahaman substitusi komplementer? Ya, jadi maka kita perlu pembahasan soal itu ya kayak gini. Oke, kalau yang nasi itu jodohnya Singkong. singkong. Ini termasuk substitusi atau komplementer? Institusi. Substitusi. Kalau nanti harga beras mahal, orang tuamu bisa saja membeli singkong. Sama. Tidak usah makan nasi, tetapi makan singkong. Sama kenyangnya. Ya, mengandung unsur karbohidrat semua. Nah, yes. Kalau singkong nggak kenyang, ya udah makan aja. Goreng. Ya, kalau ini substitusinya ya nasi, singkong, terus kemudian apa ya? Ada lagi yang jagung. Nah, Gula merah. sagu. Nah, misalnya kayak gitu. Itu substitusi. Kalau motor, pasangan yang tepat apa? Bensin. Bensin. Ini substitusi atau komplementer? Komplementer. Antar komplementer. Ya, motor tanpa bensin gak iso jalan. Motor dan bensin tanpa mesin ya nggak bisa jalan, Pak. Oh iya. Maksudnya motor saya neng mesinnya rek, mosok gak dilengkapi soalnya motor dengan mesinnya. Motornya ya yang kalau rusak ya nggak bisa jalan, Pak. Ya ngono. Konsepnya saya yakin teman-teman tadi hanya guyonan. Jadi motor sama bensin itu komplementer. Melengkapi ya. Saling melengkapi. Berikutnya, kalau kompor Tanya-tanya. tanya yang tepat. Tanah. Nah, substitusi atau komplementer? Oh, substitusi atau komplementer? Komplementer. Nek kompor ya pasangannya gas sama minyak tanah. Kalau nggak minyak tanah, ya gas. Ini berarti komplementer. Berikutnya gula merah, Gula putih. Gula putih. gula putih. Yo sama manisnya. Misalnya mau walaupun ya jarang ya. Memang fungsinya di lapangan beda, tetapi perapannya penggunaan kalau gula merah itu biasanya untuk masak-masak. Kalau gula putih ya biasanya untuk membuat minuman misalnya kayak gitu. Tapi secara prinsip kan ya sama manisnya kan itu.
Berarti sebenarnya bisa dikategorikan substitusi. Ya. Oke, bisa lanjut? Bisa, Pak. Ini sudah ada yang dapat 100. Saya Pak. Ya, Lupa, Pak. sudah lupa. Nanti tinggal ngeklik di sini. Nah, kalau Pak Mukri sebenarnya di sini tinggal ngeklik ini. Prinsip saya gampang, Pak. Datang, kerjakan, lupakan. Lupakan, wah gak kena itu ya. Diingat, Rek. Oh, hubungannya gitu, datang, setuju. lupakan. Terus gimana besok kelas 9 keluar lagi materinya ya lupa kabeh. Ini sebenarnya ada yang Jangan ini. lagi. Oh, jangan dikeluarkan ya, oke. Tinggal mengambil nilai tertinggi. Sistem sudah bisa mengambil nilai tertinggi. Kalau Anda bekerja 3 kali, maka nilai tertinggi yang diambil. Nah, selanjutnya soal yang kedua, kemarin kita sudah berbicara tentang tindakan, motif, dan prinsip. Tapi Pak Mukri ngasih soal waktu itu. Ternyata dalam pelaksanaannya itu ada beberapa anak yang bingung. Sebenarnya bahwa karena kita itu terbatasan alat pemuas, salah satu langkah bijak, salah satunya adalah setiap manusia itu membuat skala prioritas. Materinya kemarin di sini kan ada ya, di record ini juga ada prioritas. Kemarin di skala prioritas yang ini hanya sekilas menunjukkan, lalu ada contoh problem soal cerita, nanti kita selesaikan bareng-bareng. Kalau yang ini sebenarnya kemarin di posisi akhir. Sebentar. Nah, kemarin ini sebenarnya maksud hati saya teman-teman membuat ini. Dalam pelaksanaan ternyata ada yang kesulitan. Disuruh ngapain sih Pak? Oke, sekarang gini, saya akan membuat contoh lain jika kasus ini, soal cerita. Biasanya di SD itu ada soal. Sekarang, ini teman-teman, saya perkenalkan, ini adalah soal-soal tipe AKM, teman. Ini supaya saya sosialisasi dulu. Si minimum. Ini penggantinya UN. Saya teman-teman hati-hati kelas yang sekarang kelas 7. Kompetisi minimum ini penggantinya ujian nasional kelas 9. Yang diberikan di kelas 8. Kelas 9 nggak dikasih ujian nasional, tapi kelas 8 itu akan melaksanakan AKM. Nah, tahun ini sebenarnya, tapi AKM itu tidak semua anak. Milih siapa? Yang milih dari departemen. Kan di Jakarta sana. Jadi Amaris anaknya siapa saja yang kelas 8 lalu diacak. Nah, kemarin itu sudah keluar nama. 45 anak. 45 anak harus ikut AKM. Soal-soal AKM itu soal-soal salah beberapa diantaranya ini. Kemarin sebenarnya kelas 7 awal masuk di sini itu disuruh mengerjakan soal-soal AKM. Oleh Pak Mul, ingat enggak nak? Ada yang panjang-panjang membaca-baca itu. Terus orang tua banyak berkomentar. Pelajaran apa itu? Nah, model soal AKM karena itu akan pengganti UN dan yang melaksanakan kelas 8. Tahun ini sudah dipilih 45, tetapi karena pandemi dengan banyak pertimbangan saja diputuskan oleh Pak Menteri, Mas Menteri, Dim, itu undur. Anaknya itu April minggu pertama, soalnya Maret, lalu April minggu pertama. Lihat ini kondisi seperti ini, akhirnya diundur nanti bulan September Oktober kayaknya. September Oktober. Kalau September Oktober berarti kelas 8 sekarang itu sudah naik ke kelas
Man. Para yang nanti kelas 8 Ya, setuju. setuju. Nah, betul. Betul. Oh no. Nanti kamu pas kelas 8 akan ada ujian AKM. Di semester ganjil berarti. Ya. Nah ini maka dari itu masih ada waktu Bapak Ibu Guru itu diharapkan sudah mulai memperkenalkan soal-soal model AKM. Jangan hanya pendek-pendek kayak tadi. Ya memang bentuk soalnya bisa kayak tadi. Jawaban lebih dari satu itu model-model AKM. Ya supaya tidak hanya jawaban itu hanya satu, tunggal. Tapi anak-anak harus menganalisa, mana ya? Nah itu sudah pola-pola sebenarnya polanya AKM. Tapi lebih bagus lagi kalau soalnya itu dibuat panjang, lalu anak itu baru memilih seperti tadi. Betul salah memang ada. AKM itu betul salah ya ada. Tapi untuk membentuk betul salah, soalnya itu modelnya panjang-panjang literasinya. Jadi ada soal kayak cerita itu baru dia benar atau salah. Nah, itu model AKM. Nah, maka saya pikir soalnya Pak Mukri ini model AKM. Anak untuk diajak berpikir, menganalisa. Sulit, maka soal-soal nggak usah banyak-banyak. Yang penting anak-anak itu diajari mulai dini, itu menyelesaikan soal-soal pola ini. Supaya nanti ketika kelas 8 Anda tidak kaget. Itu seharusnya di semua mata pelajaran. Model-model kayak gitu. Jadi nanti jangka ke depannya jangan mengharapkan soal-soal yang hanya jawaban pendek-pendek. Soal panjang, Anda harus menganalisa. Nah, maka kita butuh latihan. Salah satunya saat ini, satu soal. Ya, tipe AKM. Ya. Nah, tipe AKM. Andreas adalah murid SMP Katolik Stella Maris. Matematika ini. Rumahnya di Sidoarjo. Setiap hari dia berangkat ke sekolah menggunakan antar jemput. Kebutuhan Andreas selama bulan Februari 2018 adalah sebagai berikut. 1. Uang jajan. Ini maksudnya ketika di sekolah nanti Andreas itu jajan. Andreas itu jajan. Karena dia perutnya tidak tahan untuk bertahan dari pagi jam 7 kurang seperempat kalau tatap muka. 7 kurang seperempat sampai pukul 1:30. Akhirnya harus jajan di kantin. Sehari dia itu jajannya membutuhkan uang 10.000. 10.000. Uang kolektor. Jadi di sekolah itu setiap hari Jumat itu ada dansos. Nah, uang kolektor atau dansos. Untuk dana sosial. Untuk dana sosial misalnya ada duka dari salah satu anggota keluarga inti. Nah, nanti bisa diambilkan dari dansos ini yang mengelola sekolah. Ataukah ada musibah di antara anak-anak Stelma lalu butuh bantuan, nah itu diambilkan dari dansos ini. Dansosnya setiap minggu sebenarnya secara prinsip bebas. Yang namanya kolektor kan tidak ada batasan, mau 1.000, mau 2.000. Tapi biasanya anak-anak itu kalau saya lihat 5.000. Misalnya kayak gitu. Sehingga saya buat rata-rata. Ya memang ada yang 2.000, ada yang 3.000. Nah ini seikhlasnya, ya seikhlasnya. Ini hari Jumat. Nah di kelas itu juga ternyata ada kas kelas, iuran kas kelas. Loh kok ada iuran kas kelas? Fungsinya untuk apa? Ini untuk kalau sewaktu-waktu di kelas itu membutuhkan biaya. Contohnya, kalau pas tatap muka, ulangan itu kan pakai kertas khusus, kertas ulangan harian.
itu yang jual di koperasi. Nah, anak-anak kalau pas ulangan bisa mengambil bendaharanya, mengambil uang kas, lalu membeli kertas ulangan di koperasi. Sehingga anak-anak tidak perlu mengeluarkan uang lagi karena memang dikeluarkan dari uang kas. Atau dalam rangka hari tertentu ada basar kelas. Jadi kelas itu diajari untuk entrepreneur. Menjadi penjual. Bagaimana? Mau menjual apa? Oh, kelas 7D mau menjual minuman, jenis-jenis minuman. Minuman biasanya apa, Nak? Yang disuka anak-anak itu? Apa? Pak. Oh, es teh. Atau yang lain? Apa? Ya wis, pokoknya berbagai jenis minuman. Atau kelas 7A mau jenis-jenis makanan. Nah, dia kan belajar wirausaha, belajar jadi supaya bisa menghasilkan uang, ya bisa menghasilkan uang. Maka dia belajar untuk itu, ya. Jiwa-jiwa entrepreneur ditanamkan ya, untuk wirausahanya, ya, kewirausahaan. Nah, nanti didampingi oleh Bapak Ibu wali kelas. Nah, uangnya dari mana? Ya diambilkan dari kas kelas untuk beli ini, untuk beli LPG, untuk ini. Nah, seperti itu. Karena untuk masak membutuhkan ini, akhirnya harus membeli itu. Kalau kompor, ya nggak usah beli kompor. Membawa kompor dari rumah. Siapa yang bawa alat-alat kompor? Tapi kalau LPG kan harus beli. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, kompor segede itu yang mau bawanya gimana, Pak? Oh, membawanya biasanya biasanya dibicarakan di kelas. Siapa yang berkenan untuk membawakan kompor? Oh, ternyata ke sekolahnya itu diantar mobil oleh papanya. Ya sudah, kamu bawa kompor ya, misalnya. Biasanya kayak gitu sih. Tapi pasti ini dibicarakan ya. Saya hanya bercerita. Jadi bisa saja. Pokoknya per kelas itu anak-anak sudah yang bawa kompor kok. Kalau kelasnya Pak Mukli dulu, rumahnya jauh-jauh. Sininya nggak ada yang bawa mobil. Tapi diantar pakai motor. Waduh, kalau disuruh bawa kompor ya kan sakno. Ya, wali kelasnya yang bawa kompor. Pak Mukli yang bawa kompor dari rumah. Kayak gitu. Tapi biasanya anak-anak sudah membiasakan diri ya. Bawa kompor kecil ya. Kan ada kompor portable itu. Nah, misalnya kayak gitu. Kemudian ini fungsinya iuran kelas. Kemudian kuota biasanya sekitar kadangkala ada beberapa kelas ditentukan 5.000 satu minggu. Ada yang 2.000, ada yang model bebas, minimal 2.000. Mau 3.000, mau 5.000 ya silakan. Ada yang pola itu. Supaya bisa saling membantu. Jadi tidak harus sama. Yang mau 2.000 silahkan, mau ini silahkan, misalnya kayak gitu. Terus kemudian untuk kuota internet 50.000 satu bulan. Ternyata antar jemputnya itu per hari. Walaupun antar jemput tapi per hari 15.000 PP per hari. PP itu pulang pergi. Per harinya 15.000. Pak, mending numpak Gojek aja Pak 15.000, Pak. Oh ya, sarep temu iki soal masalah bro. Nah ini soal ya. Mau tidak mau kita nggak bisa debat karena ini soal. Masalah nanti di lapangan, wah pahal Gojek aja ya lain persoalan. Antar jemput kan Pak. Ya, apa? Soal selalu benar. Oh iya, soal selalu benar kan. Karena ini soalnya kayak gini kan dulu. Nah, kalau antar jemput, lalu kalau Gojek kan kamu kalau kehujanan bisa kehujanan. Kalau antar jemput kan pakai mobil, maka ya sedikit mahal. Pak, kan hanya... ada yang mobil loh Pak. Ngapain susah Pak? Pakai mobil kan bisa Pak. Oke. Mobilnya juga mahal. Tapi mosok mau yang mobil itu 10.000, atau biasanya agak mahal toh? Pak mahal dari biasanya sih. Kecuali baru ada promo Pak. Ada promo atau pelanggan baru, customer baru. Waduh, hanya Rp1. Wah. Ini yang suka biasanya promonya ada enggak promonya. Nah,
Tapi yang jelas ini soal antar jemputnya 15.000 per hari. Kemudian ada lain-lain tak terduga. Nah, kadangkala seseorang itu menganggarkan ada lain-lain tak terduga. Loh, kalau murid tak terduga itu contohnya apa ya? Kita sudah merencanakan, jadi anak itu sudah merencanakan pengeluarannya ini, tapi ada lagi pengeluaran lain-lain tak terduga. Jadi menganggarkan uang untuk tak terduga. Itu contohnya kalau anak misalnya di sekolah ketika PBM bolpennya mati, habis tintanya. Apakah diambilkan uang kas? Kalau menurut kamu iya enggak? Tidak, karena uang kas fungsinya bukan itu. Kalau bolpen itu kan kebutuhan pribadi. Jadi nggak bisa diambilkan uang kas. Jadi kalau ulangan, kertas ulangan ya memang uang kas. Tapi kalau bolpen, kalau semua anaknya terus menghilangkan bolpen, nah itu biasanya kalau bolpen, buku itu pribadi, tidak diambilkan uang kas. Nah kalau suatu ketika bolpenmu habis, berarti kan harus ada pengeluaran. Maka di situ ada lain-lain. Jadi untuk jaga-jaga kalau terjadi ada sesuatu yang tidak direncanakan, maka ada lain-lain. Nah, informasi tambahan, sementara setiap bulan dia dikasih uang saku oleh orang tuanya sebesar 400.000. Besar 400.000. Sekali. Oh, ini umpama 400.000. Setiap ini kurang P, Pak Muri tadi kurang. Setiap perayaan lah, bahasanya kok nggak enak ya. Setiap perayaan Imlek itu di bulan Februari ya. Diperhatikan. Ya, sorry, karena di ruangan ini ada satu anak. Nah, setiap perayaan Imlek di bulan Februari, Andreas pasti mendapat uang angpau. Pasti mendapat angpau dari papa atau mamanya. Besarnya 300.000. Nah, ini sudah ada data-data, Anda disuruh menganalisa. Dari data di atas, silahkan dibuatkan skala prioritas Andreas di bulan Februari. Yang namanya skala prioritas itu apa? Daftar urutan kebutuhan dari yang terpenting menjadi yang tidak terpenting. Andreas punya 6 kebutuhan. Kalau menurut kamu, kebutuhan yang terpenting itu yang kebutuhan nomor berapa menurut kamu? Yang paling penting, Andreas selaku siswa. Uang jajan. jemput itu penting. Antar jemput ya. Antar jemput. Oh iya, nggak apa-apa. Maaf. Ya. Satu, Pak. Sudah dijemput? Ya, oke. Sorry. Agak terhalang sedikit. Oke, menurut kamu ini urutan yang nomor 1 yang mana? Yang paling penting buat siswa. Antar jemput. Buat internet. Ada yang menyebut antar jemput. Ada lagi yang lain? Loh Pak, Antar tapi jemput. kalau nggak pandemi ya Pak, apa namanya antar jemput. Kalau Pandemi ya. Literasi, lihat soal. Ini kebutuhan ini di bulan Februari 2018 sudah jelas. Iya. Jadi ini berarti pandemi kan baru tahun kemarin, ya, 2019. Berarti sudah pasti soal ini sudah pasti. Berarti yang paling penting yang mana? Yuk punya pendapat? Antar jemput. Jajan, Pak. Antar jemput. Oh, ada yang menyebut. Oke, kita diskusikan. Ada yang kita diskusikan, teman. Ada yang punya pendapat antar jemput. Ada yang punya pendapat uang jajan. Yang punya pendapat antar jemput bisa berargumentasi lagi. Kenapa kok tidak uang jajan? Ayo. Karena kalau uang jajan itu masih bisa diganti dengan dia bawa bekal. Oke, sip. Terima kasih, teman. Antar jemput nggak ada, dia ke sekolahnya gimana, Pak? Oke, benar sekali. Nah, sebelum kaki Pak. tolong perhatikan, uang jajan itu ada sesudah antar jemput pasti. Kamu harus sampai di sekolahan dulu. Mau tidak mau harus sampai di sekolahan dulu.
Maka mau tidak mau ini nomor 1 seharusnya. Kamu mau sekolah kok. Nah, ini seharusnya kebutuhan nomor 1. Antar jemput itu nomor 1. Ya, tidak bisa ditolak. Nah, ini ngurutkan dulu. Oke, nomor 2 cocoknya. Masalah uang jajan kurang terlalu penting dibandingkan antar jemput karena sebenarnya uang jajan ini bisa diakali dengan cara tadi. Sudah disebut temanmu. Nggak usah jajan, Pak. Lah kok nggak jajan? Di rumah bawa bontotan. Bener enggak? Benar. Betul enggak? Benar. Benar, Pak. Oh, berarti nggak terlalu penting karena bisa diakali. Ya, anaknya Pak Mukri itu kalau sekolah dulu ketika masih tatap muka juga sama, dua-dua anak itu pasti bawa bontotan untuk kakaknya sama untuk adiknya. Ya, supaya ngirit anggaran, Tapi tetap ada waktu itu masih dikasih uang jajan juga sih. Tetapi minimal kalau uang itu bisa digunakan yang lain, tapi bontotan pasti dibawain oleh mamanya. Enggak bisa ditabung. Nah, ini berarti dari 6 ini yang pertama antar jemput. Yang berikutnya, yang nomor 2, yang penting berikutnya sesudah antar jemput di bawahnya berarti apa? Menurut kamu? Jajan, Pak. Uang jajan. Oh, uang jajan. Kalau memang kalian tidak Kas kelas, membawa Pak, bontot, menurut saya. ada yang kelas atau menganggap bansos? itu kas kelas. Nah, tapi seandainya Anda tidak dikasih bontotan, uang jajan ini bisa nomor 2 bisa enggak? Kalau tidak dikasih bontotan. Bisa, Pak. Bisa. Kecuali kalau dikasih bontotan loh ya. Ini lain persoalan. Tapi kalau memang tidak dikasih bontotan, ini bisa kamu alternatif. Misalnya tidak dikasih bontotan, berarti ini nomor 2. Berikutnya, apalagi nak? Bis uang jajan. Uang kas. Uang kas. Uang kas kelas atau uang dansos? Uang kas kelas. Oh, uang kas kelas. Karena ini nanti berhubungan dengan kamu langsung. Ya, akan berhubungan dengan kamu langsung. Iya, Pak. Oke, sip. Berikutnya, Uang kolektor. uang kolektor. Ya. Karena mau tidak mau kita kan juga harus uang kolektor kan sosial itu juga perlulah kan ya untuk Iya, Pak. kepedulian kita. Oke, berikutnya nomor 5 mungkin apa? Kuota internet. Kuota internet. Kuota internet. Kuota internet. Kenapa kuota internet kok tidak di atas? Karena secara prinsip sebenarnya di sekolah itu ada internet. Kalau anak-anak mau memanfaatkan nanti bisa diinfokan. Oh, ini passwordnya misalnya kayak. Nah, ini nomor 6 berarti yang Lain-lain. Atau lain-lain. tak Jadi terbuka, Pak. lain-lain itu harus di paling akhir, jangan diletakkan pertama. Nah, teman, kalau kamu sudah bisa seperti ini, berarti kamu sudah bisa membuat skala prioritas. Ya, sudah bisa membuat skala prioritas. Tapi kalau kebalik-balik berarti kamu belum bisa. Ceritanya hanya begitu sih, gampang soalnya maksudnya itu. Pokoknya itu namanya skala prioritas itu ya bisa mengurutkan ini dari data yang tidak urut menjadi urut. Itu skala prioritas. Maka karena kemarin nggak ada soal, ini tak kasih soal langsung supaya anak semakin paham maksud saya. Karena kemarin saya ada anak yang dari siswa Stella Maris yang dari Sidoarjo kebetulan. Nah ini saya terangkan nggak apa-apa. Ternyata ada anak yang nggak jelas. Nah ini pengeluarannya dibuat 1 bulan nak. Ya, saya mencoba untuk memindah di Excel, ya supaya ngitungnya gampang. Ini pengeluaran pertama, saya pindahkan di Excel. Nanti saya kasih judul skala prioritas. Ayo rek, mudah-mudahan jangan lemot rek. Nah. Ini nanti berarti membuat skala prioritas kebutuhan. Nah, ini kurang lebar ya dilebarkan. Nah, di SD kan sudah diajari Excel ya.
Dipindah. Yang berikutnya uang, karena mau dihitung-hitung nanti. Uang jajan, dimasukkan ke Excel juga. Oke, uang jajan. Nomor 2 di sini. Oh, supaya urut otomatis kemarin diajari Bu Riri ndak di SD Bu siapa? Wis enek nomornya. Berikutnya yang ketiga. Ya, yang ketiga. Oke. Yang keempat. Nanti kita hitung jumlahnya nak karena ini harus dianalisa nanti. Oke. Pindah berikutnya supaya ngitungnya cepat pakai rumus nanti. Karena Excel itu untuk membantu kita menghitung-hitung angka-angka. Nah, sekarang sudah 6 masuk ke sini. Nah, dibuat pengeluaran itu 1 bulan, nak. Jadi kalau antar jemputnya itu per hari, berarti per bulan berapa? Sama dengan, kalau Excel kan untuk menghitung sama dengan 15.000 dikali berapa? 30. 15. Dalam satu minggu ada berapa hari harus masuk sekolah? 5. Ada 5, ada 6. 5, yo 5 erek. Ya wis iki dikali itu tanda bintang. Ya, 5. Dalam 1 bulan itu berapa minggu? Ini kan berarti 1 minggu ini. 4. 1 bulan. Berarti kali lagi 4. Ya, kali 4. Berarti 15.000 kali 5 kali 4. Hasilnya berapa? Ceprut. Oh. Bongkone rek. 300.000. Jadi untuk antar jemput sudah harus ada uang 300.000. Sekarang uang jajan. Tadi soalnya itu di soal itu uang jajannya sehari 10.000. Sama dengan 10.000 dirolu kali dalam 1 minggu ada berapa hari tadi? 5. Nah, dalam 1 bulan ada berapa minggu? 4. 10.000 kali 5 kali 4. Ceprut wis metu angkane. 200.000. Enak. Kalau di Excel itu enak, rek. Maka kalau nanti tatap muka ketemu Pak Arka dihitung caranya membuat rumus-rumus. Nah, berikutnya iuran kas kelas sama dengan 5.000 per minggu. Berarti Dikali 1 minggu 5.000. Enggak, 1 minggu itu 5.000. Kalau dijadikan 1 bulan nanti kali berapa? 4. 1 ada 4 minggu. 20.000. Nah, sekarang uang kolektor 5.000 per minggu. 10.000 kali juga ya. Kali 4. Oke, pinter sip. Supaya langsung keluar komane di titik pemisah ribuannya. Berikutnya, kuota internet sebulan 50.000. Perlu dikasih kali ndak? Tidak. Tidak, karena sudah 1 bulan. Ya, sudah 1 bulan, deh. Nah, 50.000. Ya? Oh, tak terduga. Terakhir tak terduga. Berapa jumlahnya? 25.000. 25.000. Nah, sekarang dijumlah. Nah, misalnya saya jumlah di area sini. Mudah sama dengan jumlah itu apa? Kemarin Bu SD diajari rumus-rumus belum? Pakai sum. Oh, pinter. 105. Di blok ini. Klek. Hop. 115.000. Kamu 1 bulan itu harus mengeluarkan 615.000. Nah, sekarang kita lihat soalnya tadi, soal matematikanya tadi. Nah, sementara setiap bulan dia dikasih uang saku
oleh orang tuanya sebesar per bulan itu 400.000. Wah, dimasukkan ke Excel tadi. Ini skala prioritas bersifat pengeluaran. Ini pengeluaran. Jadi dari caranya membuat ini. Jadi ini total pengeluaran. Ini namanya total pengeluaran. Kita merencanakan keuangan. Nah, sampai di sini paham belum anak-anak? Kalian paham belum? Ya. Nah, sip. Nah, ketika Anda menyusun pengeluaran kamu sesuai skala prioritas, terpenting diletakkan di atas, lalu urut ke yang kurang penting, adalah kamu sudah membuat apa yang dinamakan skala prioritas. Sampai di sini kamu sebenarnya sudah selesai skala prioritas. Hanya yang jadi permasalahan berikutnya, soal itu belum berhenti. Ini ada data lagi. Bulan dia dikasih uang saku oleh orang tuanya 400.000. Tiap perayaan Imlek di bulan Februari, Andreas pasti mendapatkan angpau dari papa mamanya 300.000. Nah, ini harus tulis ini. Nah, kalau angka 400.000 sama 300.000 itu tak masukkan pengeluaran, benar atau salah? Salah. Salah. Kenapa salah? Karena itu Salah. ada pemasukan. Pemasukan. Karena itu pemasukan. Nah, berarti pemasukan itu bagusnya diletakkan di paling atas. Untuk memudahkan saja sih. Memudahkan atas itu seharusnya ada pemasukan. Masukannya ada berapa tadi? 2 atau 1? 2 ya, ada 2. 1 adalah uang saku, ya. Iya, Pak. Harganya berapa tadi? 400.000. 400.000. Enak dikasih 400.000, nanti pulang minta pamannya. Katanya Pak Mukri, uang saku itu 400.000. Nah, lain nanti saku. Lalu yang dimasukkan lagi dari soal ini 100.000 kita masukkan. Nah, angpau. Nah, bulan Februari dapat angpau. Nah, dapat 300.000 dirolu. Nah, dijumlah. Ini menjadi total pemasukan. 6. Ini blok, area ini di blok. Nah, kamu ternyata di bulan Februari punya pendapatan pemasukan sebesar 700.000. Nah, ini ditulis total pemasukan. Nah, ini sudah dikasih warna-warna Pak supaya ngeblok karena ini penting. Terus, total pemasukannya 700.000, total pengeluarannya 615. Sampai di sini kamu paham enggak? Paham, Pak. Ya, jadi yang maksud skala prioritas itu sebenarnya yang bawah ini sebenarnya. Masalah ternyata kita juga harus berpikir ini pengeluaran, maka harus ada pemasukan. Nah, pemasukannya ternyata ada 2, dari uang saku dan angpau. Nah, ini. Loh, lalu pemasukan dikurangi pengeluaran. Nah, ini kan sisa. Pemasukan 700, tetapi pengeluarannya 615. Ini 15. Ada jumlah sisa 85.000. Ini namanya apa? Saldo. Membuat sederhana aja untuk anak-anak. Saldo jadi sisa. Saldo itu sisa. Kalau sisanya ini banyak pemasukannya, namanya saldo surplus. Karena plus. Tapi kalau ternyata pemasukannya itu lebih sedikit dibandingkan pengeluaran, kan namanya saldo minus.
saldo surplus, saldo minus. Yang bagus itu surplus atau minus? Kalau untuk kalian. Surplus. Nah, sisa ini mau diapain? Ayo mikir. Sisa ini mau diapain? Tabung, pinter. Tabung. Jadi, kalau kamu punya pemasukan, tolong jangan dihabiskan. Kasihnya di sini. Jangan dihabiskan. Tapi harus ada sisa tabung untuk jaga-jaga di kemudian hari kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi kamu sudah punya tabungan di bulan Februari itu, kok kamu Andreas yang kasusnya Andreas kok. Andreas tabungan 85.000. Sampai di sini teman-teman bisa memahami keterangannya Pak Mukri atau tidak? Pak. Paham ya? Sip. Pak. Teman ini pinter-pinter asli nih. Kalau mendengarkan pasti pinter kok. Jelas. Kecuali kalau nggak mau bergabung akhirnya ya nggak tahu. Terus akhirnya bertanya-tanya. Nah ini. Udah. Dimasukkan ke Excel enak. Menyusunnya itu enak. Jadi seperti ini rapi. Kalian juga bisa nanti membuat laporan-laporan seperti ini. Kasus yang kedua. Misalnya mengandai-andai. Mengandai-andai. Misalnya saya membayangkan misalnya uang sakunya itu tadi saya mengatakan uang saku 400, Anda mengatakan, wow, besar sekali. Misalnya sekitar berapa? Ini. Misalnya 300, ya enggak banyak Pak, masa orang tua ngasih ini. Misalnya, mengandai-andai ya, ini sesuai soal. Andai, Anda harus, saya ajak berpikir. Ternyata masukannya lebih dibandingkan pengeluaran. Ternyata masukannya lebih kecil dibandingkan pengeluaran. Padahal Pak Mukri tadi bilang, pemasukan jangan sampai habis. Bisa argumentasi? Mengurangi pengeluaran. Nah, mengurangi pengeluaran mana yang harus dikurangi? Uang jajan. Uang jajan kayaknya. Uang jajan. Oke. Teman-teman, kalian bisa mencoba mikir hal-hal seperti ini. Kalau begitu uang jajannya tak kurangi aja. Tidak 10.000. Jajannya mau berapa? 7,5? Yang nanti paling tidak dibantu dengan membawa bontotan dari rumah. Hanya 7,5 dulu ya, coba ya. Kita coba 7,5. 7.000. Nah, 7.500 berarti di sini angkanya harus berubah. Ini 7,5, tidak 10.000. Oke, 7.500 kali 5 kali 4. Wis. Ada sisa 35 bisa kamu tabung. Caranya begitu. Jadi pemasukannya berapa, lalu mencoba untuk dikeluarkan dan harus ada sisa supaya kamu setiap bulan bisa nabung. Jangan sampai minus. Minus loh gimana? Yes, ya, suatu ketika seperti itu. Nah, sampai kasus kedua ini bisa dipahami teman-teman? Pak. Pemasukan itu harus lebih besar dibandingkan pengeluaran sehingga supaya kamu bisa nabung. Bisa nabung, harus diusahakan itu. Kalau sampai pemasukan itu lebih kecil, kamu harus mengurangi di posisi pengeluaran. Harus mengurangi di posisi pengeluaran. Suka atau tidak suka. Yes, mana yang mau dikurangi? Apa aja. Yes. Nah, kalau memang nanti kecil lagi, angponya tidak segini, kamu ya harus mengurangi. Terus nggak usah jajan. Dengan cara apa? Bawa bontotan. Nah, gitu ya. Jadi kalau paksa itu ya nggak usah jajan. Bontotan. Nah, barangnya kayak gitu. Kalau ada kasus-kasus tertentu, maka perlu disikapi mana pengeluaran yang harus dikurangi. Sama karena
pemasukannya di bulan Februari itu kecil, lebih baik saya mengurangi di posisi uang jajan, tapi setiap hari saya membawa bontotan dari rumah, makan bawaan dari olahan mama kita yang dari rumah. Mungkin itu untuk tambahan Pak Mukri yang skala prioritas. Skala prioritas saya pikir lebih mudah ketika kita ini kok. Dibandingkan kemarin mungkin teman-teman kurang paham, tapi dari pertemuan saat ini mudah-mudahan dan Anda semakin jelas. Apakah ada pertanyaan? Belum kita akhiri karena sudah pukul 11.15. Tidak? Paham ya? Pak. Nah, pinter dah. Nanti hasil record saat ini nanti saya akan unggah, tapi membutuhkan waktu karena kita tadi 1 jaman lebih, ya, 1 jaman lebih pasti nanti ya, pasti membutuhkan waktu untuk jadikan video. Belum lagi nanti kami harus edit mana yang saya potong dulu, tadi kan ada gangguan-gangguan teknis, tadi ada bicaraan yang tidak berguna, itu saya potong dulu, saya upload ke YouTube, nanti embednya akan saya pasang di learningnya. Teman-teman bisa lihat lagi materi ini seandainya sewaktu-waktu butuhkan. Ada pertanyaan? Tidak? Tidak. Ya, semakin jelas atau semakin tidak jelas? Semakin Duanya. jelas. Semakin jelas, Pak. Semakin jelas ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah memperhatikan. Saat ini akan segera kita tutup. Pak Mukri akan segera mengakhiri pertemuan lewat Meet saat ini. Diana Wahyu pimpin dalam doa. Oke, yuk. Oke, silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, sekarang kami sudah belajar IPS. Terima kasih atas pembekatanmu tadi saat pembelajaran. Sekarang kita akan melanjutkan aktivitas kami semua seperti biasa. Terima kasih ya Tuhan, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Ya, silakan kalau mau log out. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ingat, jangan Makasih, lupa. Pak. Yo, Makasih, Pak. jaga kesehatan. Yo, Edward.